Bocah yang bernama John ini sedang berenang. Tiba-tiba dia melihat di kejauhan ada sesuatu yang bersinar. Karena penasaran dia datang ke pulau itu. Dia memanjat batu tanpa takut. Akhirnya menemukan asal-usul sinar tersebut. Ternyata sebuah permata merah. Di atasnya terdapat sebuah telur. John mengangkat telur. Disentuhnya dengan pelan. Telur itu malah retak. Keluar seekor kura-kura kecil. Dia meletakkan kura-kura itu di telapak tangannya. Mata hitamnya kelihatan sangat hidup. Berbeda dengan kura-kura lainnya. Bagian perutnya terdapat garis merah. John sangat menyukainya. Dia membawa permata dan kura-kura itu ke rumahnya. Bahkan memberi nama pada kura-kura itu. Malam hari John tidur di samping kura-kura itu. Keesokan hari dia melihat kura-kura itu sudah membesar. Sangat ajaib. Di saat ini ayahnya datang untuk membersihkan kamar. John segera menutupi kura-kura dengan selimut. Bahkan berbohong kepada ayahnya. Pihak sekolah mewajibkan mereka membersihkan kamar sendiri. Ayahnya ingin menyuci selimut. John ingin menghentikannya. Dia segera mengambil kembali selimut. Malah tidak melihat kura-kura itu. Di saat ini John melihat kura-kura itu terbang di belakang ayahnya. John sangat terkejut. Di saat ini tetangganya Jenny sedang membuka jendela. Terkejut karena melihat kura-kura itu. Sang ayah segera menanyakan Jenny. John memberi isyarat pada Jenny untuk diam. Jenny pun membantu menjaga rahasianya. Setelah ayahnya keluar, John mengeluarkan kura-kura itu. Dan heran melihatnya terbang. John berencana melepaskannya ke lautan. Saat menoleh ke belakang, terlihat kura-kura itu mengikutinya. Agar tidak diikuti, John bersembunyi di sebuah rumah. Tetapi saat dia ingin pergi, terlihat kura-kura itu lagi. Di saat ini sebuah mobil dengan cepat berjalan mendekat. Hampir saja ditabrak. John berlari menolong kura-kura itu. Karena kasihan, John membawanya pulang lagi. Saat John sekolah, kura-kura itu diletakkan di restoran ayahnya. Tiba-tiba sebuah pisau terjatuh. Karena terkejut dia menghembuskan api. Saat sang ayah melihat pisau itu sudah gosong, John memberitahu temannya bahwa dia memelihara seekor kura-kura yang dapat terbang. Temannya merasa dia berbohong. Tetapi saat mereka melihat kura-kura itu mereka pun terkejut. Semuanya ingin menjadi sahabatnya. Jenny memeriksa dari berbagai data. Kura-kura yang dapat terbang dan menghembuskan api itu bernama Carmela. Ceritanya dimulai dari musibah 30 tahun lalu. 3 monster sedang menyerang manusia. Di saat semuanya mulai putus asa, seekor kura-kura yang dapat menghembuskan api muncul, yaitu Carmela yang legendaris. Dia bertarung dengan monster. Carmela diserang hingga kalah. Di saat dia hampir mati, dia meledakkan kekuatannya sendiri, demi mati bersama musuhnya. Karena pengorbanannya manusia dapat hidup damai. John tidak percaya mendengar cerita Jenny. Kura-kura yang kecil ini mana mungkin adalah Carmela. Tak menyangka malam itu kura-kura itu bertumbuh hingga 1 meter. John bingung karena tidak dapat menyembunyikannya lagi. Dia segera meminta bantuan temannya. Mereka memindahkan kura-kura ke sebuah rumah kayu di tepi pantai. Lalu mereka pergi melihatnya tiap hari. Suatu pagi John mendengar bahwa Jenny sakit parah. Harus segera dioperasikan. Dia memberikan permata kura-kura itu pada Jenny, berharap dapat segera sembuh. Di saat itu juga terjadi bencana di perairan dekat desa. Ahli menginvestigasi bahwa kemungkinan terkait dengan makhluk raksasa di laut. Sepertinya kura-kura itu juga merasakan sesuatu. Keesokan hari John datang ke rumah kayu itu. Tidak menemukan kura-kura. John segera meminta bantuan temannya untuk mencari. Sirine pertahanan udara berbunyi. Masyarakat desa segera melarikan diri. Ternyata ada monster yang muncul di desa itu. Monster itu sangat besar. Masyarakat dijadikannya sebagai makanan. Di saat ini seekor kura-kura raksasa muncul, langsung menggigit kaki monster itu. Tetapi malah dilempar hingga jauh. Melihat ini John pun percaya kura-kura itu adalah Carmela. Kura-kura itu bertarung dengan monster. Meskipun dia sudah bertumbuh sangat besar, tetapi tetap tidak dapat melawan monster raksasa. Dia dilempar jauh oleh ekor monster itu. Kura-kura itu jatuh ke jembatan. Monster itu naik ke atas dan ingin menusuk kura-kura dengan lidahnya yang tajam. Kura-kura itu mengambil kesempatan. Dipegangnya lidah monster itu, lalu menghembuskan api ke dalam mulut monster. Monster itu pun mati dan terjatuh ke dalam lautan. Dan kura-kura itu juga pingsan di jembatan karena kelelahan. Di saat ini pihak tentara langsung menutupi jalan.
bahkan mengikat kura-kura itu ke laboratorium. Mereka menyuntikkan obat agar kura-kura itu dapat besar dalam waktu singkat, berharap dia cepat besar dan membantu menghadapi bahaya. Jenny juga selesai operasi dalam perlindungan permata itu. Monster besar datang menyerang lagi. Monster yang mirip dengan Godzilla sedang menyerang kota itu. Banyak tempat dan bangunan yang dihancurkan olehnya. Manusia melarikan diri. Laboratorium tempat kura-kura berada juga dirusaknya. Ketika monster itu mengamuk, kura-kura muncul menghadapinya, bahkan mendorongnya hingga jatuh. Tetapi kura-kura ini masih lemah. Dia pun dijatuhkan hingga ke bawah. Karena semangat yang diberikan John, kura-kura itu berdiri lagi untuk bertarung. Di saat ini John sadar bahwa kura-kura itu memerlukan kekuatan permata. Untuk memiliki kekuatan yang maksimal, John segera berlari ke rumah sakit bersama temannya. Di saat ini sudah tidak ada orang di rumah sakit. Jenny memegang permata, sambil melihat kura-kura yang diserang dari jauh. Dia tidak sabar lagi. Dilepaskannya selang dan ingin menolong kura-kura, tetapi malah dihentikan oleh pihak rumah sakit. Seorang gadis kecil mengerti maksudnya. Dia mengambil permata dan berlari menuju kura-kura. Tubuhnya yang kecil sangat sulit baginya berlari dalam kerumunan. Dia tersangkut di tengah jalan. Di saat ini seorang bocah muncul. Dikeluarkan tangannya untuk mengambil permata itu. Berlari ke arah kura-kura. Beginilah anak-anak kecil ini mengoper permata menuju kura-kura. Kura-kura ini terus kalah dan dilempar jauh oleh monster. Bahkan tersangkut di dalam gedung. Monster berjalan mendekatinya. Permata itu juga sudah dioper ke tangan John. Ayahnya juga ingin membantunya menyelamatkan kura-kura. Tanpa takut mereka memanjat gedung. Monster itu sudah memanjat hingga depan kura-kura. Dikeluarkan lidahnya untuk menusuk perut kura-kura. Kura-kura itu berteriak kesakitan. Monster memanjat hingga ke atasnya, dan memukul ekor kura-kura. Hampir saja terjatuh. John melemparkan permata itu ke dalam mulut kura-kura tetapi juga terjatuh. Setelah asap menghilang, kura-kura itu muncul lagi. Dia masih hidup, dan mirip seperti pesawat luar angkasa, membuat monster itu jatuh dari gedung tinggi. Tetapi monster itu tetap tidak mati, bahkan menggigit leher kura-kura. Tetapi energi kura-kura meningkat, dengan pola garis yang ada di tubuhnya. Bola api dihembuskan keluar lagi. Monster itu pun meledak dan hancur. Carmela menyelamatkan manusia lagi. Saat tentara melihat tetap saja ingin mengontrol Carmela. Tetapi John dan para anak kecil lainnya berbaris menutupi, tidak membiarkan orang lain mendekati kura-kura itu. John menunjuk agar kura-kura itu pergi. Kura-kura itu juga mengerti. Dia berdiri dan terbang menjauh. Meskipun dia pergi, tetapi semua orang tahu, jika mereka menghadapi bahaya, Carmela akan muncul di depan mereka lagi. Pernah melihat membawa anjing dan kucing jalan? Apakah kamu pernah melihat membawa pinguin jalan? Pengalaman yang bagaimana jika seorang membawa 6 ekor pinguin? Kotak di depan ini adalah warisan lelaki itu. Dia tidak sabar untuk memeriksanya. Ternyata seekor pinguin. Bob mengangkat pinguin, melihat dengan detail. Pinguin malah memberi dia hadiah pertemuan. Karena ingin pergi bekerja, dia memasukkan pinguin ke dalam tangki, dan menuangkan es ke dalam. Mungkin karena sibuk, malah menendang lemari es tempat pinguin yang diberikan ayahnya. Surat yang diberikan ayahnya juga terjatuh ke bawah meja. Saat Bob pergi, pinguin bergerak ke sana kemari. Keran air pun terbuka. Air di rumah semakin banyak. Pinguin pun mulai berenang. Bob adalah seorang pria yang semangat bekerja. Yang penting ada dia. Semua bisnis pasti didapatkan. Tetapi karena demikian, dia kekurangan waktu dengan keluarganya. Membuat dia cerai dengan istrinya. Tidak dapat berkomunikasi baik dengan anak-anaknya. Anaknya tidak ingin melewati akhir pekan bersamanya. Bob yang sukses di pekerjaannya, malah susah menghadapi nyonya tua ini. Nyonya tua ini berharap menjual restorannya kepada orang yang penuh cinta. Sangat jelas Bob bukan. Dia dengan marah kembali ke apartemennya, saat dia mematikan telepon, dan membuka pintu. Bob berusaha agar tidak terjatuh, tapi pinguin tidak membiarkannya. Bob yang disiksa hampir gila, tertidur di atas sofa. Ketika pagi, Bob terkejut oleh alarm pinguin ini, dan ingin membuangnya. Pergilah. Dunianya jadi tenang, ketika Bob semangat lagi.
Penjaga apartemen memberinya sesuatu. Peliharaanmu tersesat. Saya mengembalikan padamu. Bob pasti tidak akan mengakui. Tetapi CCTV di mana-mana membuat Bob tidak bisa menyangkal. Langsung menelepon teman ayahnya, yaitu yang mengirim penguin. Mengatakan perlu lemari es untuk mengirim penguin. Tetapi signal orang itu tidak baik. Hanya mendengar mengirim penguin. Dia tidak sabar. Jadi mengatakan 5 kali mengirim penguin. Akhirnya lemari es tiba. Dengan senang dia membuka lemari es. Berencana memasukkan penguin ke dalam. Tetapi malah keluar 5 penguin lainnya. Membuat rumahnya berantakan. Kehidupan Bob menjadi stres. Untungnya, anak-anaknya suka penguin. Melihat anak-anaknya sangat senang, maka membiarkan mereka tinggal di sana. Pengalaman yang bagaimana jika seorang memelihara 6 ekor penguin? Kamu bisa mengajar mereka menari, bermain bola bersama, apapun mereka bisa menirunya. Selain rumahnya yang sangat dingin, sepertinya juga pengalaman yang sempurna. Tetapi Bob perlu kerja. Tidak mungkin terus menemai penguin tiap hari. Secara kebetulan tahu penguin suka menonton sirkus. Akhirnya, dia mencari pengasuh. Mengatakan padanya yang penting membuka televisi. Mereka akan sangat tenang. Jangan ganti channel. Kemudian pergi bekerja. Tapi pengasuh itu secara tidak sengaja duduk di pengontrol televisi. Sirkus menjadi singa laut. Penguin yang melihat musuh alami mereka ketakutan dan keluar. Dan menggunakan indera penciuman mencari Bob. Awalnya pesta koktail yang elegan. Langsung menjadi dunia lautan. Seluncuran air. Pertunjukan di udara membuka mata penonton. Akhirnya kerjasamanya dalam pekerjaan tidak berhasil. 1 orang 6 penguin berlari keluar. Bob hanya bisa pulang menemani penguin makan. Tapi penguin ini selalu terasa aneh. Di mana anehnya? Sangat imut. Penguin membawa masalah besar bagi Bob, tetapi juga mendekatkan hubungan Bob dengan anak-anaknya. Demi anak-anaknya senang, Bob mengganti apartemen menjadi dunia salju. Jika santai membawa penguin jalan, berbaris sangat rapi, malah menjadi hewan peliharaannya. Semua penguin sangat mendengarkannya, juga menemani Bob menari. Bob juga perlahan-lahan menyukai mereka. Tidak lama kemudian, penguin bertelur. Bob terus menjaga telur penguin. Akhirnya menetaskan 2 penguin kecil. Tapi ada sebuah telur yang belum menetas. Dia pun hanya bisa mencari petugas kebun binatang. Petugas mendengarkannya dengan stetoskop. Ini telur yang rusak. Petugas menyuruh Bob mengirim penguin ke tempatnya. Di sana lingkungannya baik. Bob menolaknya dan berkata dia bisa memberi cinta pada mereka. Apakah cinta bisa dijadikan makanan? Petugas mengeluarkan ikan sardin. Semua penguin mendekati. Bob sangat sedih. Petugas mengatakan penguin perlu orang khusus yang menjaganya. Dengan terpaksa Bob menyetujuinya. Dia tidak ingin penguin ini terluka. Putrinya menangis ketika melihat penguin hilang. Putranya juga sedih. Bob berpura-pura tidak mau tahu. Mengatakan di kebun binatang ada banyak binatang lainnya. Dan penguin ini adalah burung. Sama sekali tidak mengerti perasaan manusia. Putrinya marah dan pergi. Bob pun tidak berdaya. Setelah mengirim penguin, dia kembali bekerja di perusahaan. Nyonya tua yang pernah membuatnya kecewa, berencana mengadakan konferensi, dan mengundang mereka semua. Sepertinya ada pengumuman yang mau disampaikan. Baru saja mau keluar rumah. Tidak sengaja kuncinya terjatuh di bawah meja. Dia turun dan melihat ada surat di bawah meja. Itu surat dari ayahnya. Suratnya berisi penguin adalah binatang terimut yang pernah dilihat. Jika menyukaimu maka tidak akan pergi. Dan berharap Bob dapat menemani kedua anaknya. Jangan seperti ayah, jarang pulang ke rumah. Melihat surat ini Bob sangat tersentuh. Dia baru sadar, penguin sudah menjadi bagian keluarganya. Akhirnya dia membawa istri dan anak ke kebun binatang melihat penguin. Di antara cinta dan ikan sardin. Bagaimana 6 penguin ini membuat pilihan. Mereka tiba di kebun binatang. Tetapi saat mencari, tidak menemukan penguin mereka. Petugas mengatakan, karena kebun binatang tidak kekurangan penguin, jadi mengirimnya ke kebun binatang lain. Putra Bob menjadi sedih, tapi saat ini terdengar suara penguin yang familiar. Bob membuka lemari es di sana. Ternyata penguin mereka. Ketika penguin melihat Bob, semua keluar. Petugas mengeluarkan ikan sardin agar penguin masuk. Bob malah mengunci petugas itu, dan mulai melarikan diri. Tetapi salah satu penguin sepertinya nonton kebanyakan sirkus. Sulit dalam berjalan. Setelah keluar, badannya malah terikat layang-layang. Bob tidak menghitung.
dan berhasil melarikan diri ke mobil. Setelah melihat ada seekor pinguin di atas atap, pinguin itu melambaikan sayap dan melompat ke bawah. Semua orang memejamkan mata. Tiba-tiba layang-layang di badannya terbuka. Pinguin pun dapat terbang jauh dan masuk ke dalam mobil. Bob pun menjadi tenang. Di saat ini dia teringat, ada sebuah pertemuan yang harus dihadiri. Dia akan membujuk nyonya tua itu untuk menjual hotel padanya. Saat dia tiba, petugas juga mengejar kemari, bahkan membawa polisi. Dia ingin menghukum Bob. Katanya dia memenjarakan pinguin di rumah. Sekarang juga menangkap mereka. Nyonya tua sangat penasaran alasan Bob melakukan hal itu. Petugas dengan tertawa mengatakan, Bob dan sekeluarga gila, malah percaya pinguin akan mencintai mereka. Kemudian mengeluarkan ikan sardin, menyuruh pinguin memilih antara ikan sardin dan cinta. Dia sangat percaya diri pinguin akan seperti kemarin memilih ikan sardin. Sedangkan Bob sedikit bimbang. Pinguin perlahan-lahan mendekati ikan sardin, tetapi dengan cepat berlari ke arah Bob. Semuanya bertepuk tangan. Petugas pun pergi dengan malu. Karena cinta Bob terhadap pinguin sama seperti terhadap keluarganya, nyonya itu akhirnya menyerahkan restorannya pada Bob. Bob tidak sepakat dengan perusahaannya. Dia membiarkan restorannya terus berjalan, bukan hanya harapan nyonya tua, tetapi juga karena tiap kali ayah pulang, membawa mereka kemari. Akhirnya Bob dan keluarga mengirim semua pinguin ke Kutub Selatan. Karena disinilah rumah pinguin, hanya rumah yang penuh dengan cinta, dan hanya rumah yang patut kamu pulang. Saya adalah Yi He. Kita ketemu lain kali.